kita akan bahas masalah pariwisata. Nah, kebetulan saya juga pelaku dan penggemar, hobi saya berwisata. Dari laporan Tempo, majalah Tempo, kalau saya tidak salah, ternyata yang menjadi tujuan wisata terfavorit Asia adalah Malaysia. Jadi bukan Indonesia. Malaysia adalah tujuan wisata yang paling favorit di Asia. Kenapa bukan Indonesia yang menjadi tujuan favorit wisatawan ke Asia, tetapi Malaysia? Nah, apa saja yang menjadi syarat sebagai sebuah destinasi wisata itu menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan? Ya, kalau kita udah punya konsep, Indonesia sudah punya konsep bagaimana menjadikan negeri kita itu menjadi destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi, yaitu apa yang disebut dengan konsep Sabta Pesona. Jadi Sabta Pesona itu ada beberapa poin perlu diperhatikan untuk menjadikan Indonesia menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Yang pertama adalah keamanan. Itu menjadi faktor utama. Jika keamanan terjamin di destinasi wisata di Indonesia, maka wisatawan akan datang ke destinasi wisata tersebut dengan berbagai atraksi yang ada di dalamnya. Kemudian setelah destinasi wisata itu aman, persyaratan selanjutnya adalah ketertiban. Bagaimana tata tertib di destinasi wisata tersebut? Apakah sudah cukup tertib dan tertata dengan baik? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kebersihan. Nah, kebersihan ini menjadi faktor yang menjadi penentu juga untuk wisatawan datang ke Indonesia. Kalau kebersihan tidak terjamin, tidak terjaga, maka mustahil sebuah daerah akan menarik untuk dikunjungi sebagai daerah tujuan wisata atau destinasi wisata bagi wisatawan baik lokal maupun internasional. Ya, ini catat buat kita semua bahwa kalau wisatawan lokal itu, mohon maaf, ini kebanyakan memang tidak peduli dengan kebersihan, ya kan? Bahkan mereka mengotori daerah wisata biasanya, daerah tujuan wisata. Buang sampah sembarangan, buang puntung rokok sembarangan, ya kan? Meludah sembarangan, kencing sembarangan. Nah, itu mohon maaf nih. Ya. Dan itu pasti tidak dilakukan oleh wisatawan internasional. Tanpa menafikan bahwa memang ada juga wisatawan internasional yang nakal, ya kan? Tapi rata-rata wisatawan internasional itu mematuhi aturan, ya, dan mempunyai etika yang sangat tinggi ketika mereka berkunjung ke suatu destinasi wisata di Indonesia. Jadi setelah keamanan, ketertiban, kebersihan. Nah, yang keempat, yang menjadi daya tarik buat daerah menjadi destinasi wisata adalah keindahan. Ya. Keindahan tentunya alam natural, ya. Keindahan alam. Seperti apa keindahan alam yang disajikan oleh sebuah daerah. Pemandangannya indah, ya kan, suasananya sejuk, ya kan. Kemudian juga keindahan budaya yang ditampilkan di suatu daerah, ya kan. Apa yang disajikan oleh sebuah daerah ketika wisatawan berkunjung ke daerah tersebut. Misalnya kalau kita ke Jawa Tengah,
Di Prambanan ini kan pertunjukan tarian sendera tari Ramayana, ya kan? Dengan latar belakang Candi Prambanan, ya, yang dibangun di abad ke-7, yang merupakan candi agama Hindu, ya, yang dianut oleh bagian besar rakyat Indonesia pada zaman itu, sebelum Islam masuk dan menyebar menjadi agama mayoritas. Nah, keindahan alam dan keindahan budaya itu yang menjadi daya tarik kita. Jadi udah keamanan, ketertiban, kebersihan. Nah, kelima faktor tidak bisa diabaikan juga adalah keramahan. Keramahan atau hospitality. Bagaimana masyarakat di sebuah daerah tujuan wisata itu mempunyai keramahan. Keramahan ini harus didasari oleh kesadaran wisata atau darwis. Nah, sehingga disinilah tugas pokok dan fungsi tupoksi dari para stakeholder, pemangku kepentingan wisata untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata. Ya. Kalau masyarakat sudah memiliki kesadaran wisata atau darwis, maka masyarakat tentu akan mewujudkan sabta pesona di lingkungannya masing-masing. Di keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, keramahan itu akan dibangun. Mereka akan ramah terhadap wisatawan, ramah tamah, ya, bukan ramah menjamah, ya. Beda, ya. Ramah tamah dan ramah menjamah. Ya. Oke, setelah itu aman, tertib, bersih, indah, ramah. Nah, kesejukan yang selanjutnya. Faktor yang selanjutnya kesejukan. Bagaimana sejuknya tempat wisata tersebut? Karena kalau panas, ya kalau di pantai panas itu beda lagi. Emang itu daerah tujuan wisata untuk daerah tropis. Wisatawan asing yang akan berjemur di daerah panas atau di tempat panas. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan kesejukan. Di sini adalah kesejukan hati. Nah, jadi wisatawan yang berwisata di suatu daerah dia akan merasakan sejuk. Karena apa? Karena masyarakatnya ramah tamah dalam melayani, menyapa, ya kan? Dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan wisatawan. Misalnya mencopet, membegal, merampok, menggarong, dan perbuatan kriminal lainnya. Nah, dari 7 sabta pesona tadi ditutup dengan satu, dilengkapi dengan satu yang akan memberikan hasil, yaitu kenangan indah. Jadi setelah terwujud keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, keramahan, kesejukan, dan akan tercipta hasil kenangan indah berwisata di suatu daerah. Nah, kenangan indah inilah yang akan menjadi buah bibir wisata itu dan menjadi selling point, alasan mereka untuk mempromosikan daerah tersebut. Kita datang aja ke Indonesia yuk, kita datang ke Bali, kita datang ke Jakarta, kita datang ke Jogja, kita datang ke Bromo. Kenapa? Wah, di sana aman, tertib, bersih, ramah masyarakatnya, sejuk udaranya, indah pemandangannya. Nah, itulah kaitan antara sabta pesona dengan produk wisata yang harus kita tawarkan kepada wisatawan. Oke, segmen ini saya akhiri dulu, sekian ya.